Berpindah tempat di sini keesokan harinya saat tengah malam hari. Aku sudah lama tidak memakai apapun yang terlalu terang. Rasanya sedikit aneh, kata Seng Yuan. Sepertinya perjalanan ke Yunan Selatan ini bukan hanya tentang pemandangan alam. Aku mendapatkan pemandangan yang bagus tepat di sebelahku. Kelihatannya keren. Kamu akan terbiasa dalam beberapa hari ini, Seng Yuan. Xin Yu memilih ini sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Kata istri kedua di sini yang begitu cantiknya. Audzubillah min dzalik, anjrot. Seng Yu, seleramu bagus. Pakaian ini sangat cocok untuk kakak iparmu. Seng Yu, kau pintar membeli ini kan? Terima kasih atas hadiahnya. Iya, apakah kamu menyukainya? Kalian berdua seleranya bagus. Aku sangat menyukainya, kata Seng Yuan. Dan tingkat kesukaan Seng Yu, adik iparnya kini mencapai 68%, sembari tersenyum malu-malu ngeong. Oh, tadinya 66 dan sekarang 68. Wanjir, gimana ini? Itu kan adik iparku sendiri. Hanya berganti pakaian saja loh dapat meningkatkan kasih sayangnya dengan cepat. Batin Sing Yuan di dalam hatinya. Nona Chen, apakah kita harus berangkat sekarang? Kata Pak Sopir yang akan membawakan koper masuk ke dalam Alphard. Mereka pun langsung dengan senang hati, iya Pak Sopir. Baiklah kalau gitu ayo kita pergi, kata Seng Yuan. Dan mereka pun pergi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan naik Garuda Indonesia. Halo Tuan Seng dan Nona Chen. Saya Jia, pelayan pribadi Anda di villa ini. Anda memesan villa terpisah dengan pemandangan air panas pribadi. Silahkan lewat di sini, kata sang pemandu. Pelayan pribadi air panas pribadi Jia. Selain pelayan pribadi, kami juga menawarkan jasa pemandu wisata di kota Kun ini. Kami memiliki tim terapi fisik profesional untuk pijat-pijat. Pijat itu pijat ono dan pijat kepala. Anjir, kenapa ada pijat macem-macem? Perawatan spa dan masih banyak lagi, kata Jia pemandu sorak. Baiklah, aku akan kabari jika kamu membutuhkan sesuatu, kata Seng Yuan. Informasi check-in dari meja depan mengatakan pria ini baru berusia 21 tahun. Ini membagongkan dan menjadi muda dan sukses. Dan menginap di villa yang harganya ribuan dolar per malam adalah satu hal yang membagongkan, membuatku tercengang tentunya. Tetapi dia bahkan membawa sopir dengan MPV. Batin pelayan ini menjalankan pemeriksaan latar belakang. Tampaknya si Jia ini menyelidiki latar belakang Seng Yuan di internet. Ditambah lagi Tuan Sen dan pacarnya ini yang cantik molek membahenol ini memiliki label koper, tetapi sopirnya tidak. Itu berarti mereka terbang ke sini dengan sopirnya menyetir 1,14 km sendirian. Dia sangat muda dan sukses untuk memastikan layananku adalah yang terbaik. Informan ini memakai sweater di Yunan Selatan masih terlalu panas. Aku pengen membukanya saja, anjir. Badan senyuan yang sekarang sudah terbentuk membuat panah gadis ini dan langsung tercengoh sehingga naik lagi tingkat kesukaan jadi 69. Pinggang kakak ipar dan 8 kotak-kotak perutnya ini sangat six pack sehingga dia memiliki perut yang mempesona. Dia memiliki tubuh yang bagus,
batin Xing Yu di sini, adik dari Cheng Yuan ini. Bukankah seharusnya 68 ketika kita pergi? Apakah kasih sayang semudah ini didapat sekarang? Pikiran kakak iparku semakin berbahaya. Cheng Yuan dalam hatinya yang melihat tingkat kesukaan Xing Yu yang terus meroket. Cheng Yuan, alasan utama aku memilih hotel ini adalah karena pemandian air panasnya yang sangat fenomenal dan bisa diklasterkan dengan VIP. Aku ingin melihat ke berdapat antara ini dan bak mandinya terasa tidak jauh. Oh, itu bagus juga. Aku sangat menyukainya, Nana. Kenapa kelihatan dari saat menempelkan melonnya kepadaku jadi sedikit besar ya? Apakah aku salah dalam penerjemahan? Apa karena dia memakai atasan push up sehingga membuatku sangat pengen, kata Seng Yuan dalam hatinya. Nana pun juga seperti itu dan menatapku. Berarti Xing Yu di sini. Apa kamu tidak tahu malu? Ntar malam aja, kata Chenan yang menenangkan Seng Yuan. Baiklah, kita akan membicarakan nanti malam untuk penggenjotannya. Anjrot, kalian duluan saja. Xing Yu dan aku akan berganti pakaian renang nantinya. Oh, kalau begitu, baiklah. Sudah kau putuskan baju yang mana yang ingin kau pakai? Kata kakaknya ini. Dari ketiga baju ini bagaimana ya menurutnya? Apakah cocok untukku? Kakak, aku tidak tahu mana yang aku pakai. Aku pikir Xing Yu akan memilih gaun renang yang konservatif, tapi miliknya bahkan lebih berani daripada milikku, kata Cena. Kakak, bisakah kau bantu aku memilih salah satu? Ketiga set ini terlalu terbuka. Meskipun kakak iparmu adalah keluarga, tetap saja itu bisa membuat curiga. Aku membelinya secara online sih kak, dan tidak banyak memikirkannya. Nggak bisa juga dicoba. Aku baru sadar betapa terbukanya baju-baju ini, langsung mukanya memerah. Bagaimana kalau kau pakai set milikku dengan rok? Aku tetap memakai bikinimu saja. Oke, aku akan mencobanya. Dan benar saja cukup untuk semuanya. Kakak, aku tidak bisa. Ini terlalu ketat. Aku hampir tidak bisa bernafas di bagian melonnya. Wow, aku lupa ukuranku lebih kecil daripada ukurannya. Tapi aku benar-benar tidak ingin Xing Yu muncul di depan Seng Yuan dengan memakai set yang lain. Kita memang keluarga, tapi kita tetap butuh batasan di dalam benak Chenan. Xing Yu, jika kau tidak nyaman, kau tidak harus memasuk. Oke, kakak, aku ingin masuk. Aku akan ganti dengan milikku sendiri. Apakah tidak apa-apa? Apa yang ku khawatirkan, dia hanya anak kecil, batin Seng Nan di sini. Baiklah Xing Yu, mana yang ingin kau pakai, aku akan ambilkan untukmu. Yang ini lumayan. Dan beberapa saat kemudian, Jia, aku benar bukankah Mr. Sen sangat tampan? Apa gunanya tampan? Dia sudah punya pacar, anjir. Oh, jadi masalahnya kalau dia punya pacar, kamu bisa saja bergabung dengan mereka, kata temennya yang memprovokasi. Ah, Cia, kau ingin jadi wanita simpanan kan? Hah? Kata orang lagi di sini yang memprovokasi. Namanya adalah Kepala Pramusaji Si Yuli. Tidak, tidak, tidak. Sully, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku masih ingin hubungan yang normal dan mempunyai cinta yang murni. Kau masih bisa memiliki hubungan sebagai wanita simpanan. Tapi untuk klienmu, Mr. Sen, aku tidak menyarankan untuk mengejarnya. Loh, kenapa memang? Orang kaya dengan modal semacam itu tidak semudah yang terlihat untuk didekati. Apalagi kau Jia. Bahkan jika aku menyerahkan diri padanya, dia mungkin hanya akan memanfaatkanku dan membuangku tanpa berpikir dua kali, kata Suli ini. Kau benar Suli.
Kami akan mengingat itu. Terima kasih. Oh iya, apakah Mr. Sen membutuhkan perawatan spa atau layanan pemandu wisata? Kata wanita berambut merah itu. Tidak untuk saat ini sih. Jika tidak ada permintaan dari Tuan Sen, kita bisa menciptakannya. Saya harus sedikit mencermati Anda kah di sini? Orang-orang yang tinggal di sini kaya dan menghargai kualitas. Bagaimana kamu tahu mereka tidak membutuhkannya jika kau tidak mendorongnya? Kau mengeluarkan sedikit waktu untuk membujuk Mr. Shen. Mereka bisa setuju dengan sesaat. Oh, terima kasih atas saran Ibu Suli. Aku akan berusaha memaksimalkan pelayanannya. Bagus. Aku cukup luang beberapa hari ke depan jika Mr. Shen membutuhkan layanan semacam ini ataupun enak-enak pastikan untuk memberitahuku. Aku akan melakukannya dengan senang hati, kata si cewek merah ini. Aku akan melakukan. Bagus. Pria itu sudah punya pacar dan sepertinya dia juga punya sejarah dengan kakak iparnya. Jika kau benar-benar berhasil melakukannya, aku akan sangat terkesan, batin Jia. Bagaimana Sun Li akan melewati kedua wanita itu untuk mewujudkan kesepakatan kecilnya yang mencurigakan, batinnya di dalam hati. Sepertinya Seng Yuan di sini menjadi tempat perburuan wanita-wanita yang suka duit. Berpindah tempat di kolam renang. Seng Yuan, aku akan di sini. Wah, wanjir, membagongkan, kata Seng Yuan yang tercengoh. Bisakah kau berhenti menatapku seperti itu, Seng Yuan? Tidak. Kau kan kekasihku. Aku terlalu ceroboh, seharusnya aku memakai gaun renang saja. Batin, bukan seperti kita belum pernah melihat satu sama lain aja. Barangmu itu aku sudah tahu semua. Kenapa kau harus begitu malu? Kata Seng Yuan sambil mencipok wanita cantik itu. Allah, berhenti memelukku Seng Yuan. Aku akan keluar sebentar lagi. Tampaknya Cenan menolak Seng Yuan dengan halus dan lembut, dan tampaknya Seng Yuan juga sedikit marah karena penolakan itu. Tetapi berbeda dengan Seng Yuan. Kakak ipar, apakah kau baik-baik saja? Ini bukan pertama kali aku melihat memakai pakaian seperti ini. Ya, adik ipar, tapi terakhir kali sedang berkabut. Jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas onderdil-onderdilnya. Melihatnya dengan jelas sekarang, dia benar-benar permata yang tersembunyi. Batin Seng Yuan yang tampaknya sudah mulai tertarik dengan adik iparnya ini. Sepertinya di sini Cenan pun sedikit cemburu. Apa? Aku punya banyak lemak berlebihan di lengan dan perutku. Aku sangat khawatir kakak ipar tidak akan menyukaiku seperti ini. Lagi pula tubuh kakakku sangat sempurna. Batin Chen Yu yang kurang percaya diri dengan tubuhnya. Pandangan pemalu, ketakutan namun sedikit penuh harapan di mata Xing Yu, dan bagaimana dia memaksa untuk masuk ke pemandangan air panas. Apa dia memakai ini khusus agar dilihat oleh Seng Yuan? Batin Chen Yan yang tampaknya curiga. Masih masuk akal ketika sahabatku mengambil sebagian dari Seng Yuan. Tapi sekarang bahkan adikku sendiri ingin terlibat, itu membagongkan. Tidak. Ini tidaklah mungkin. Dia itu adikku loh, batin Cena yang rupanya mempunyai firasat buruk terhadap Seng Yuan. Oke guys, episode 78 ini berakhir di sini. Jangan lupa like dan komen, subscribe supaya admin tambah bahagia. See you next time. Selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankannya. Yuk.